penyebab yang mayoritas itu adalah faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi ini memang mendominasi daripada faktor penyebab perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Dalam hal ini adalah cerai gugat, di mana pada bulan Juni ini mencapai 212 perkara. 12 perkara. Nah, betul. Seperti itu. Jadi karena faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi Rata-rata mayoritas ya. Ada juga faktor selainnya, itu ada perselingkuhan, faktor kekerasan dalam rumah tangga. Nah, banyak juga, tapi mayoritas itu adalah faktor masalah ekonomi gitu, seperti itu. Nah, itu itu angka itu dari bulan sebelumnya mengalami peningkatan atau gimana? Jadi biasanya Pengadilan Agama Kuningan itu menerima perkara itu di kisaran 250 sampai 300. Tapi untuk bulan Juni ini signifikan karena pasca Idul Fitri ya, kemarin itu Idul Fitri. Jadi melonjakannya terlalu signifikan, jadi melebihi 300 perkara. Biasanya 300 perkara, ini lebih. Karena bulan Ramadan ini ditahan-tahan orang menghormati kesucian bulan Ramadan ya, sehingga perceraian pun sedikit. Nah, makanya setelah Lebaran ini melonjak sampai akhirnya bulan Juni ini di kisaran 317 perkara kita menerima perkara untuk Pengadilan Agama Kuningan ini, seperti itu. Faktor ekonomi ya, faktor ekonomi yang mendominasinya ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang cerai talak sendiri itu? Kalau cerai talak biasanya adalah banyak faktor juga sih sebenarnya. Cuma kalau cerai talak biasanya istri tidak mau diajak satu rumah oleh suaminya gitu kan. Terus istri juga tidak menerima penghasilan daripada suami yang seadanya, seperti itu. Banyak juga faktor yang mempengaruhinya, tapi kebanyakan ada juga faktor yang emang si istri ini adalah sangat tidak mau diajak untuk berumah tangga bareng oleh suaminya. Kadang-kadang si istri ini pengen oleh suami diajak bareng ke kampung halamannya gitu, tapi si istri pengen dia itu dengan orang tuanya. Nah, faktor ini juga banyak yang menyebabkan si suami itu mengajukan perceraian, seperti itu. Tapi ada juga faktor-faktor lain yang emang si istri itu kurang menerima keadaan gaji suaminya, penghasilan suaminya yang seadanya, seperti itu. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti itu. Itu berarti upaya dari Pengadilan Agama sendiri kan untuk menekan perkara perceraian ya. Karena kan perceraian ini kan dibenci oleh lawyer. Untuk menekannya gimana kan? Jadi sebenarnya untuk proses perkara perceraian ini kita itu ada proses mediasi kalau kedua belah pihak hadir, di mana mediasi ini memang harus atau wajib dijalankan oleh majelis hakim yang menyidangkan. Jadi sebelum masuk pada pokok perkara tentang perceraiannya, kalau kedua belah pihak hadir baik suami atau istri, itu harus menempuh dulu proses mediasi, seperti itu. Ini kan udah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu Perma nomor 1 tahun 2018, seperti itu. Itu wajib untuk mediasi. Jadi dan tidak itu saja, setiap kali tahapan proses persidangan, majelis hakim itu berupaya untuk menasihati para pihak untuk supaya rukun kembali, berumah tangga kembali, balik kembali, seperti itu. Jadi setiap proses persidangan majelis hakim pasti untuk menasihati para pihak yang mengajukan perceraian, seperti itu. Ini upaya-upaya supaya perceraian tidak mudah untuk dikabulkan oleh majelis hakim. Kalau upaya udah maksimal, kedua belah pihak atau para pencari keadilan yang proses persidangan ini tentunya
hakim ya tidak bisa menolak kan, dia kekeh pengen bercerai seperti itu diantaranya. Nah, selain itu dalam proses persidangan sendiri Pak, ini kan terkadang ada yang salah satu pihak yang hadir, ada salah satu pihak yang tidak hadir. Ini gimana untuk Ya, jadi gini, pada dasarnya proses persidangan itu kedua belah pihak itu kita punya petugas yang namanya jurusita ya, atau jurusita pengganti, di mana tugasnya adalah untuk memanggil para pihak, baik penggugat atau pemohon atau termohon atau tergugat, untuk hadir di persidangan. Jadi pasti ini diberitahukan oleh petugas kami. Kalau tidak hadir atau tidak ketemu di rumahnya, pasti kita melalui pihak kelurahan atau desa untuk minta bantuannya untuk memanggil para pihak. Jadi tadi bahwa kehadiran pihak tertentu itu ya haknya si pihak yang bersangkutan. Kalau tidak hadir tentunya kita ada yang namanya proses putusan yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak, yaitu putusan perstek ya. Tentunya ketika udah dikabulkan putusan ini yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat atau termohon, ini tetap pemberitahuan putusannya akan disampaikan juga kepada yang bersangkutan gitu. Jadi nanti dikasih yaitu proses upaya hukum 14 hari sejak diberitahukan. Jadi jangan sampai hak-hak pihak tergugat atau termohon itu dirugikan. Kalau misalnya dia itu merasa dirugikan oleh putusan pengadilan agama, terutama di Kuningan ini, dia bisa untuk upaya hukum tentunya, namanya itu perjet upaya hukumnya, karena waktu diputus itu tidak dihadiri oleh pihak tergugat atau termohon seperti itu. Ada upaya hukumnya seperti itu. Nah, tadi untuk yang kurangnya ekonomi ya Pak ya dalam rumah tangga ini, nah, itu dari tahun ke tahun atau emang gimana nih? Di sini datanya emang dari tahun ke tahun ya. Tahun ke tahun ya. Dari tahun ke tahun itu faktor ekonomi emang sangat mendominasi ya, faktor ekonomi. Jadi kebanyakan terutama perkara cerai gugat itu si istri di dalam posita gugatannya itu, alasan perceraiannya itu adalah tidak dinafkahi oleh suaminya gitu. Bahkan suaminya udah pergi entah kemana, tidak diketahui gitu, tidak diketahui kemana. Akhirnya ini kan menjadi dilematis buat seorang istri ya, yaitu seorang ibu rumah tangga, dia tidak punya pekerjaan, punya anak, sedangkan suaminya begitu sajalah, tidak tanggung jawab. Akhirnya ini menjadi faktor penyebab kenapa istri itu mengajukan proses perceraian ke Pengadilan Agama Kuningan. Itu salah satu diantaranya seperti itu. Itu dari tahun ke tahun memang selalu banyak yang Selalu itu. banyak ya. Seperti itu. Selalu didominasi karena ekonomi ya Pak ya. Faktor ekonomi ya, dominasinya itu. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang KDRT sendiri itu berapa persen kan? Kalau KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga itu kan, kekerasan di rumah tangga itu tidak hanya sebagai fisik saja kan yang namanya KDRT, tapi psikis juga ya. Psikis juga ini kan tentunya harus dibuktikan oleh majelis hakim di dalam persidangannya. Kalau terbukti dia itu kekerasan terhadap KDRT-nya itu, kekerasan dalam rumah tangganya, itu berarti ada seperti itu, terbukti dikabulkan bahwa ada KDRT. Cuma KDRT itu image-nya itu biasanya image-nya itu kekerasan fisik. Padahal yang namanya KDRT itu tidak hanya kekerasan fisik, tapi psikis juga kan, seperti itu. Jadi emang kalau untuk kekerasan fisik nggak terlalu dominasi di sini. Yang mendominasi justru adalah masalah faktor ekonomi yang mendominasi seperti itu. Gitu. Lalu bagaimana dengan terkait pola hak asuh anak sendiri itu gimana Pak? Ya di sini untuk hak asuh anak itu memang mayoritas ya di sini itu kebanyakan itu adalah proses perceraiannya aja, tidak kumulatif. Mungkin karena gini,
ada kasuistis ketika proses perceraiannya itu antara suami istri itu nggak keberatan, tapi ketika dikumulatifkan dengan hak asuh anak ini biasanya terkendala sehingga upaya hukum banding sampai kasasi. Makanya di sini itu perceraiannya terlebih dahulu gitu. Setelah perceraiannya selesai baru mengajukan hak asuh anak dan juga lainnya seperti itu gitu. Tapi di sini hak asuh anak jarang ya. Masih rendah ya. Masih rendah ya gitu. Seperti itu. Terus Kang, ini kan sebagai informasi untuk masyarakat sendiri Kang ya. Nah, bagaimana cara langkah untuk misalnya mereka ada yang mungkin yang ingin mengajukan perkara perceraiannya ke sini secara mandiri itu tanpa melibatkan. Jadi gini, saya supaya tidak terjebak oleh oknum-oknum yang kurang oknum-oknum dalam tanda kutip, itu sebaiknya para pencari keadilan yang mau bercerai datang ke sini. Di sini ada pelayanan terpadu satu pintu dan juga ada pos bakum nanti diarahkan untuk, dan juga ada gugatan mandiri di sini. Bisa nanti silakan ngetik, nanti ada pemandu layanannya untuk gugatan mandiri. Terus yang kedua juga ada pos bakum. Pos bakum di sini adalah memberikan sarana kepada para pencari keadilan yang kurang memahami terhadap hukum, nanti dibantu untuk proses pembuatan gugatannya. Dan pos bakum ini adalah juga udah ada anggarannya di Dipa Pengadilan Kuningan, jadi nggak usah bayar lagi karena udah dibayar oleh negara seperti itu. Terus juga kalau misalnya para pencari keadilan ingin tidak usah ribet, lebih baik gunakan IKOT ya. Nah, jadi IKOT ini adalah sebagaimana Perma nomor 1 2019 itu nggak usah. Mungkin kalau bagi pengguna layanan lain ya, itu harus daftar dulu kan akunnya di sini. Tapi bagi para pengacara, advokat itu nggak usah datang ke sini, tinggal langsung aja ikotnya didaftarkan. Karena dia kan udah terdaftar kan. Biasanya udah terdaftar kalau pengacara itu, tinggal pembayarannya juga, e-payment, nanti e-summon, pemanggilannya dan lainnya itu langsung, tidak usah. Bahkan cuma hanya ketika persidangan waktu itu aja, pembuktian aja gitu, persidangan pertama aja nanti ditentukan seperti itu. Makanya jangan sampai mengajukan perceraian ini dititipkan pihak ketiga, apalagi kita titipan pihak ketiga itu dalam artian oknum yang nanti akan rugi lah gitu, seperti itu, menjual nama pengadilan, menjual nama dan lainnya. Lebih baik kalau mau mengajukan perceraian datang kepada petugas yang resmi yang ada di depan PTSP seperti itu. Itu.